Saya Eva Yani. Saya Mania Prihartini. Saya Ismawatul Hasanah. Saya Setia Malia. Mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan laporan Metopen dengan judul Laporan Hasil Observasi dan Wawancara, Kemampuan Membaca, Pemahaman, dan Berpikir Kritis Siswa pada Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Model Problem Based Learning atau PBL di SDN Patean 2. Pada slide ini, kami akan menyampaikan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di SDN Patean 2. Dari hasil pengamatan langsung di lapangan, kami menemukan beberapa kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Yang pertama, sebagian besar siswa masih kesulitan memahami isi bacaan secara mendalam. Kedua, ketika diberikan pertanyaan yang bersifat inferensial, siswa hanya mampu menjawab berdasarkan kalimat yang tersurat, tanpa bisa memaknai hal yang tersirat di balik teks. Selain itu, kemampuan berpikir kritis siswa masih tergolong rendah. Siswa belum terbiasa diajak menganalisis atau mengevaluasi informasi yang ada dalam bacaan. Dari sisi proses pembelajaran bahasa Indonesia masih didominasi metode ceramah, sehingga siswa cenderung pasif dan kurang aktif dalam pembelajaran ataupun dalam berdiskusi. Hal ini diperparah dengan data nilai ulangan harian yang menunjukkan rata-rata bahasa Indonesia masih di bawah nilai KKM. Masuk ke slide yang ketiga, yaitu fokus masalah yang diteliti. Berdasarkan temuan-temuan di lapangan tersebut, kami menemukan fokus masalah yang akan diteliti, yaitu kemampuan membaca, pemahaman, dan berpikir kritis siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model Problem Based Learning di SDN Patean 2. Secara lebih rinci, fokus penelitian kami mencakup 5 hal utama, yaitu kemampuan membaca pemahaman siswa, kemampuan berpikir kritis siswa, pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia, penerapan model Problem Based Learning atau PBL sebagai solusi yang kami tawarkan, serta lokasi penelitian yang berpusat di SDN Patean 2. Baik, selanjutnya alasan pemilihan fokus masalah. Mengapa kami di sini memilih fokus masalah ini? Ada beberapa alasan dasar yang kami pertimbangkan. Yang pertama, diantaranya itu membaca pemahaman merupakan kemampuan yang sangat penting bagi keberhasilan belajar siswa. Karena tanpa kemampuan ini, siswa akan kesulitan mengakses ilmu di semua mata pelajaran. Dan yang kedua, berpikir kritis adalah kompetensi abad ke-21 yang wajib dimiliki setiap siswa agar mampu memproses dan mengevaluasi informasi secara mandiri di era yang penuh dengan arus informasi seperti sekarang. Dan yang ketiga, berdasarkan observasi kami ditemukan secara nyata bahwa siswa mengalami kesulitan membaca secara mendalam. Dan yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga siswa tidak mendapat ruang untuk melatih kemampuan berpikir mereka. Dan yang kelima, model PBL di sini dipandang sangat berpotensi meningkatkan kedua kemampuan tersebut karena mendorong siswa aktif memecahkan masalah secara kolaboratif. Nah, pada selanjutnya hasil studi literatur dan prasurvei di sini, fokus masalah kami juga didukung oleh 2 sumber bukti, yaitu yang pertama studi literatur dan yang kedua hasil prasurvei. Dari studi literatur ditemukan bahwa kemampuan membaca pemahaman siswa SD secara nasional masih rendah. PBL terbukti mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia dan PBL juga terbukti meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dibuktikan oleh berbagai penelitian terdahulu, diantaranya yaitu dari Suandi. Dari sisi prasurvei di SDN Patean 2 ini, kami menemukan bahwa siswa kesulitan memahami bacaan secara mendalam. Nilai ulangan harian bahasa Indonesia rata-rata di bawah KKM. Serta siswa mengaku kurang aktif, mudah bosan, dan jarang diajak berdiskusi dalam proses pembelajaran. 2 sumber bukti ini memperkuat urgensi penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya, saya akan bahas tentang latar belakang masalah. Pada bagian latar belakang masalah ini, kami ingin menjelaskan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Karena kemampuan literasi membaca merupakan kompetensi dasar yang menjadi kunci keberhasilan belajar siswa di semua jenjang.
Sejalan dengan itu, kemampuan berpikir kritis pun tidak bisa dipisahkan dari proses membaca itu sendiri. Namun kenyataannya, kemampuan membaca dan berpikir kritis siswa Indonesia secara nasional masih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh laporan Kemendikbudristek 2023. Kondisi yang sama juga kami temukan secara langsung di SDN Patean 2, di mana siswa masih kesulitan menjawab pertanyaan diferensial, nilai rata-rata masih di bawah KKM, dan pembelajaran masih didominasi ceramah satu arah. Hal ini membuktikan bahwa diperlukan model pembelajaran yang lebih inovatif, dan kami memandang PBL sebagai solusi yang paling relevan dan potensial untuk mengatasi persoalan ini. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan, di sini kami merumuskan dua pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana kemampuan membaca pemahaman siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model problem based learning di SDN Patean 2. Nah, yang kedua yaitu bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model problem based learning di SDN Patean 2. Nah, dari kedua rumusan masalah tersebut, ini menjadi panduan utama di seluruh proses penelitian yang kami lakukan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Nah, yang pertama yaitu mendeskripsikan kemampuan membaca pemahaman siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model PBL atau Problem Based Learning di SDN Patean 2. Nah, yang kedua yaitu mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan model PBL di SDN Patean 2. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan model PBL di SDN Patean 2 secara menyeluruh dan mendalam. Nah, dengan kata lain, penelitian ini bersifat deskriptif, bukan hanya untuk mengukur peningkatan, melainkan untuk mendapatkan gambaran nyata di kondisi lapangan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Nah, secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang pendidikan dasar, khususnya terkait penerapan model PBL atau yang disebut Problem Based Learning dalam mengembangkan kemampuan membaca pemahaman dan berpikir kritis siswa di SD. Sedangkan secara praktis, manfaat penelitian ini menyasar keempat pihak. Yang pertama yaitu bagi siswa, memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna melalui keterlibatan aktif. Yang kedua yaitu bagi guru, memberikan referensi alternatif model pembelajaran inovatif khususnya PBL. Selanjutnya yaitu bagi sekolah, menjadi masukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan literasi. Dan bagi kami sebagai peneliti atau yang terakhir yaitu menambah wawasan dan pengalaman dalam mengaplikasikan teori ke dalam praktiknya di lapangan. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu teori yang digunakan. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan 3 landasan teori utama. Yang pertama yaitu teori membaca pemahaman. Nah, menurut Swandi dan kawan-kawan 2023, membaca pemahaman adalah kemampuan pembaca dalam memproses informasi dari teks secara mendalam dan mengintegrasikannya dengan pengetahuan yang dimiliki sehingga terbangun pemahaman yang utuh dan bermakna. Nah, kemampuan ini mencakup identifikasi ide pokok, inferensi, penilaian informasi, dan penyimpulan isi bacaan. Nah, yang kedua, teori berpikir kritis. Menurut Fitria dan kawan-kawan 2024 menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan kompetensi abad ke-21 yang krusial, di mana siswa mampu menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan berdasarkan penalaran yang logis dan terstruktur. Nah, yang terakhir, yang ketiga, yaitu teori Problem Based Learning atau PBL. Nah, menurut Arens dan kawan-kawan 2024, Problem Based Learning memiliki 5 sintaks. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah, yang kedua yaitu pengorganisasian siswa, yang ketiga yaitu penyelidikan,
yang keempat yaitu penyajian hasil, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, sintaks inilah yang menjadikan PBL atau program based learning menjadi efektif, mendorong siswa aktif berpikir dan memahami bacaan secara mendalam. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Penelitian kami juga didukung oleh 5 penelitian relevan yang berkaitan langsung dengan judul kami. Nah, yang pertama yaitu penelitian dari Suwandi dan kawan-kawan dari 2023. Nah, penelitian kemampuan membaca pemahaman siswa SD dan menemukan bahwa kemampuan tersebut itu masih rendah, khususnya dalam inferensi dan identifikasi ide pokok yang berkaitan dengan variabel membaca pemahaman dalam penelitian kami. Yang kedua yaitu Nisa dan kawan-kawan dari 2023 membuktikan bahwa problem based learning itu mampu meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia SD hingga ketuntasan 78,57%. Nah, berkaitan karena meneliti problem based learning atau PBL dalam bahasa Indonesia SD sama seperti konteks penelitian kami. Yang ketiga yaitu Hulkim dan kawan-kawan dari 2025 menyatakan mengkaji, membaca pemahaman berbasis problem based learning di SD, inklusi dan menemukan PBL efektif meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa yang berkaitan dengan 2 variabel utama kami. Yang keempat yaitu Fitria dan kawan-kawan dari 2024 menyatakan dan membuktikan PBL atau problem based learning itu berpengaruh positif terhadap berpikir kritis siswa SD yang berkaitan langsung dengan variabel berpikir kritis dalam penelitian kami. Nah, yang terakhir yaitu menurut Fauni dan kawan-kawan 2024 membuktikan bahwa problem based learning itu mendorong siswa kelas 3 SD aktif menganalisis masalah sehingga berpikir kritis itu meningkat relevan karena subjek penelitiannya juga siswa SD dengan model problem based learning. Nah, dari semua persamaan penelitian tersebut dengan penelitian kami adalah sama-sama mengkaji problem based learning atau kemampuan membaca pemahaman dan berpikir kritis di jenjang SD. Perbedaannya, penelitian kami itu menggunakan pendekatan deskriptif, kualitatif dan secara spesifik dilakukan di SDN Pelatihan 2 dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono dari 2019 halaman 9 menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Nah, pendekatan ini kami pilih karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kondisi nyata kemampuan membaca pemahaman dan berpikir kritis siswa serta melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia dengan model problem based learning di SDN Pelatihan 2 secara mendalam dan apa adanya tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap situasi yang ada. Baik, selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran di kelas untuk melihat keterlibatan siswa dan bagaimana pelaksanaan model PBL dalam pembelajaran bahasa Indonesia berlangsung secara nyata. Yang kedua, wawancara, yaitu wawancara mendalam dengan guru kelas terkait perencanaan, pelaksanaan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan model PBL di SDN Pelatihan 2. Kedua teknik ini digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan data yang valid dan menyeluruh melalui prinsip triangulasi data. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk menganalisis data yang telah kami kumpulkan, kami menggunakan model analisis Miles dan Huberman yang terdiri atas 3 tahap. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilah, dan memfokuskan data-data yang relevan dengan tujuan penelitian serta membuang data yang tidak diperlukan.
Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun dan menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi, deskriptif, dan tabel agar mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan, yaitu menyimpulkan temuan-temuan penelitian berdasarkan data yang telah melalui proses reduksi dan penyajian sehingga diperoleh jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kemampuan membaca, pemahaman, dan berpikir kritis siswa di SD Patian 2 masih perlu ditingkatkan karena siswa mengalami kesulitan memahami isi bacaan secara mendalam dan belum terbiasa menganalisis informasi secara kritis. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, model pembelajaran problem based learning atau PBL dipilih karena mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan pemecahan masalah dan diskusi. Nah, dengan penerapan problem based learning diharapkan kemampuan membaca dapat berkembang lebih optimal serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Sekian dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti dia akan bersengaja dengan dengan perangkat yang ada. Ya, ya, tapi disesuaikan dengan materi yang saya sudah. Di mana materi tersebutnya saya harus menyampaikan berpenanya. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since